anak.
industri tekstil dan produk tekstil nanti boleh ditanyakan. Kemudian nanti setelah sekali lagi kami selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bungamayan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih kami sudah diterima dengan baik hati, dengan ramah-tamah, walaupun toh baru sekali ini Bu Rina ya, baru sekali ini kami kunjungan kerja, kunjungan industri ke PT Sritek ini. Mudah-mudahan ke depan kami berharap kunjungan industri ini bisa berlanjut lagi Bu. Harapan kami seperti itu. Karena semenjak COVID-19 baru pertama yang kunjungan industri bukan dilakukan kan, sempat terhambat 2 tahun. Jadi anak-anak yang kami bawa ini Bu Rina ada 4 jurusan, ada jurusan OTKG perkantoran, kemudian jurusan multimedia, jurusan TKJ, dan yang keempat jurusan TBSN. Jadi dengan jumlah peserta 160 ditambah 16 pendamping. Kami mohon maaf juga mungkin sudah merepotkan dari keluarga besar PT dengan kedatangan kami yang sudah merepotkan, tapi yakinlah Bu, niat kami adalah baik untuk perjuangan yang tidak kecil ya. Banyak sekali tamu-tamu kalau kunjungan kami Pak suka bercanda, wah Bu Rina 50.000 orang itu kalau buat pilkada yang menang safe ya, kita menang duluan Pak. Perkembangan tekstil dunia. Sistem irigasi teknologi. Perlindungan ekologi merupakan kunci utama di balik inovasi Sritex dalam hal pengelolaan limbah dan konservasi energi. Dipakai aja ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subandi, saya dari jurusan administrasi perkantoran. Siapa panggilannya? Subandi. Subandi. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Mbak yang di depan, dari pabrik tekstil Sritek pasti menggunakan mesin-mesin yang sangat canggih dan juga pastinya modern. Nah, di sini saya ingin bertanya, dari mesin-mesin tersebut siapa, dari mana mesin-mesin itu dikirim, dan fungsi-fungsinya itu pasti kan banyak. Bisa tolong dijelaskan? Segitu saja. Oke, terima kasih Subandi. Yuk, mana yang kedua silakan. Yuk, yang kedua. Ika. Eka. Jurusan TKJ. Saya ingin bertanya, adakah kriteria khusus untuk masuk ke Terima kasih Eka Saputri. Yuk, mana yang ketiga silakan. Perkenalkan, nama saya Adi Mahmudi. Adi. Anggi. Anggi. Silakan Anggi. Saya ingin bertanya, saya dari jurusan TBSN. Apakah setelah lulus nanti kami dari SMK Negeri 1 Bungamayan diperkenankan atau dibolehkan bekerja di sini? Oke, terima kasih Anggi. Jadi siapa saya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutut Mareta MD. Saya Tutut Mareta MD. Saya dari
jurusan TKJ. Jadi pertanyaan saya, untuk memenuhi semua permintaan customer, PT Sritek mendapatkan bahan ini semua dari mana? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Putra Pratama. Kelvin siapa? Kelvin. 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 Ya. Paket T. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi permasalahan di perusahaan Sritek ini kalau ada permasalahan? Ya, terima kasih Kelvin. Pertanyaan bagus ya. Ya, pertanyaan majunya ikhlas ya, jangan terlalu dipaksa maju ini. Silakan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Milana Sari dari jurusan PKP. Apa? Milana Sari. Milana. Silakan Milana. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mendaftar kerja di PT Sritek? Oke, Batman ya. Terima kasih Milana. Yuk 7. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apa Pak siapa? Mahyudin. Bapak Mahidin. Silakan. Jadi saya lihat video tadi tentang proses pembuatan kapas. Yang saya tanyakan, Pak Produksi sendiri kapasnya ditanyakan berapa lebarnya lahan yang dibuat untuk pembuatan kapas. Yang kedua, apakah ada kerjasama antara pihak-pihak tertentu dalam pembuatan kapas tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Mahidin. Ya, pertanyaan ke-8. Siswinya ada nggak? Ya, ada lagi nggak? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Bernada dari jurusan Administrasi Perkantoran. Siapa? Rio. Rio. Pertanyaannya, bagaimana cara perusahaan ini mengelola limbah yang sangat besar ini? Oke, terima kasih. Terima kasih. Rio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk pertanyaan ke-9, silakan. Selamat pagi, saya Ibu Ayu, salah satu pendamping dari rombongan ekspor yang ingin bertanya. Tadi dijelaskan bahwa produk-produk dari PT Sritek ini sudah diekspor ke berbagai negeri, ya, di luar negeri. Itu bagaimana sistem pemasarannya sampai bisa luar biasa itu? Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Ayu. 10 pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Imam Aziz. Siapa? Imam Aziz. Saya Silakan. mau bertanya, apakah sulit mendapatkan pekerjaan di PT Sritek Indonesia? Di mana? Apakah sulit untuk mendapatkan Oke. pekerjaan di PT Ya. Sritek Indonesia? Oke, terima kasih. Kalau lalu juga tanya, apakah ini berapa shift? Mbak Rina ini berapa shift? Kita 24 jam, jadi 3 shift. Yang namanya industri, baik industri tekstil, industri pangan, pokoknya yang punya pabrik, itu pasti mesinnya nyala terus. Karena apa? Mesin pabrik ini kalau mati berapa detik, itu ruginya sudah ratusan juta. Kalau sampai listriknya mati. Makanya kenapa kita setiap pabrik pasti 24 jam. Sintex mesin kami mati hanya di 17 Agustus karena kita upacara semua dan hamil 2 Lebaran. Selebihnya 365 hari cuma dikurangi 3 berarti 362 hari kita hidup terus mesinnya. Sisanya yang 3 itu mati ya kan, kita ada perayaan. Lah mesin-mesin dari mana sih? Kita macam-macam. Sebalik ada dari Jerman, ada dari Italia, ada dari Cina, ada dari India. Ya macam. Tapi paling banyak yang mesin yang kami gunakan ada di mesin dari Jerman. Kenapa sih kok nggak pakai mesin Indonesia? Ya karena di Indonesia belum ada yang mumpuni atau cukup untuk kapasitas kami. Gitu. Karena Sintex ini kan kami sudah perusahaan internasional, bukan nasional lagi. Kalau kita pakai mesin Indonesia, suka kurang support mesinnya.
dan juga dari segi speednya belum mendukung teman-teman. Jadi kita akan kalah nanti kalau kita pakai mesin di dalam negeri, karena kita sih pengennya semuanya dalam negeri karena biar lebih efisien dan murah, tapi belum support untuk di Indonesia. Nah, fungsi-fungsinya adalah apa? Fungsi-fungsi dari setiap mesin-mesin ini kerjanya sendiri-sendiri, Subandi. Jadi kalau Subandi lihat ke departemen kami, karyawan kami yang kerjaannya dari kapas ke benang, itu namanya spinning. Yang mesin ini bekerja mengolah kapas jadi benang. Oh, nanti dari benang ini sudah selesai spinning kerjakan, benang ini kita bawa ke departemen weaving penenunan. Mesinnya yang bekerja, benang ini kita tata jutaan, ditenun jadi kain putihan. Sudah jadi kain selembar, kita bawa lagi ke mesin dyeing dan printing namanya. Kita kasih warna dasar, kita kasih motif, kita kasih desain. Oh batik, oh motifnya army, oh motifnya kotak-kotak, gitu. Jadi hasil dari finishing di mesin dyeing dan printing. Kemudian di industri garment pakainya mesin jahit. Ya kita motongnya pun beberapa jenis kain kami motongnya sudah tidak manual, tapi kita pakai laser teman-teman. Jadi motongnya, tapi nanti kalau teman-teman tujuan untuk garment itu masih manual. Ada beberapa garment yang sudah support untuk kainnya itu kita potong pakai laser. Jadi khususnya di militer, ada beberapa negara militer yang mereka itu jenis apa ya, kainnya itu tebal banget. Jadi kalau kita pakai gunting nggak bisa, harus pakai laser. Jadi langsung itu kayak kita nge-print kain kita seperti gini 100 papan, kemudian ada seperti kayak scannernya, ada infrarednya. Itu kan sudah kebentuk, oh kebentuk lengan, oh kebentuk cerah, oh kebentuk kancing. Nanti semuanya dengan otomatis teman-teman. Jadi itu tuh untuk fungsi dan juga mesin-mesinnya dari mana. Eka Saputri, pertanyaan Eka, kemudian pertanyaan Milana, pertanyaan Imam. Saya jadi satu, jadi seputar perekrutan tenaga kerja. Apakah teman-teman jauh-jauh dari Sumatera Selatan bisa kerja di Sritek? Ada kriteria apa dan apakah sulit bekerja di Sritek, masuk bergabung di Sritek? Khususnya gini teman-teman, Sritek ini kami selalu buka lowongan. Tidak ada lowongan kerja. Kalau teman mau PKL silahkan. Tapi kalau PKL kan terlalu jauh ya Pak ya, masa hanya PKL 3 bulan, masa ke Jawa kan terlalu berat biasanya. Tapi itu nggak apa-apa, kalau teman punya teman yang di Jawa gitu, misalnya ingin kepo tentang Sritek, PKL silahkan. Jadi kamu PKL kami buka, rekrutmen tenaga kerja kamu juga buka, silahkan. Dari jurusan apapun, dari daerah manapun, dari sekolah manapun silahkan kami bebaskan. Ya minimal perempuan laki-laki, minimal usia 18 tahun. Kemudian nanti yang syarat dokumen yang harus dikirim ke kami adalah sama dengan perusahaan lain ya, CV itu pasti, SKCK kita ke Polres ya. Kemudian ijazah yang sudah dilegalisir. 3 dokumennya bisa dikirim, bisa via email aja karena semua sekarang udah digital ya, nggak perlu datang jauh-jauh bawa berkas itu datang ke kita, nggak usah, biayanya mahal ya. Kemudian nanti teman-teman harus melewati 4 proses ya. Pertama admin, kemudian setelah admin sudah lolos, teman-teman akan kami uji kompetensinya dulu. Kemudian tes akademik, kemudian psikotes. Biasanya di tahap ketiga ini biasanya banyak yang gugur ya, karena ternyata tidak bisa kalau kita gabung di Sritek. Jadi at least teman-teman lihat dan tahu sendiri bahwa Sritek ini perusahaan internasional. Kami tidak mungkin merekrut karyawan yang dalam tanda kutip ecek-ecek. Aku tak kerja di Sritek untuk batu loncatan, siapa tahu keterima. Nggak bisa. Jadi kami ini benar-benar menyeleksi karyawan sangat selektif teman-teman. Apalagi di era sekarang, di era apa susah teman-teman. Kami di sini, karyawan kami yang untuk di industri tekstil itu semua sudah robot yang kerja. Terus 50.000-nya kemana? Di industri garmennya, karena garmen ini belum ada mesin yang robotik. Tapi kalau untuk proses pembuatan kapas sampai ke kain jadi itu semua sudah robot yang kerja. Kami yang manusia hanya di bagian cek quality control aja. Tapi kalau di industri garmennya menjahit masih butuh sentuhan tangan manusia, teman-teman. Jadi apalagi selain ke depan, kalau teman-teman lihat berita Ibu Sri Mulyani kan bilang 2035 kita manusia tidak akan dipakai Pak di dunia kerja, semuanya sudah robot yang kerja. Akan semakin menakutkan. Makanya teman-teman harus punya nilai dalam diri teman-teman. Jangan masalah, yang penting aku lulus kelas 3 ya lulus gitu. Gak bisa teman-teman. Tapi teman-teman harus punya nilai plus supaya apa? Supaya perusahaan merekrut Eka, merekrut Imam
memang imam ini memang layak untuk disritek, kita akan senang. Karena nanti kalau teman-teman tidak bisa mengikuti, teman-teman akan kasihan sendiri. Wah, kok disritek susah ya, apa-apanya canggih, akunnya masih jadul. Sritek misalnya sudah pakainya iPhone, kita otaknya masih Nokia. Nanti kasihan teman-teman sendiri. Jadi selagi masih duduk di bangku sekolah, belajarlah sebaik-baiknya. Jadi orang jangan patah semangat teman-teman. Ya apa, semua yang dikatakan Bapak Ibu guru, orang tua semuanya benar. Kalau teman-teman masih duduk di bangku sekolah ini masih ngeyel Pak. Alah, aku masih lama kok kerjanya. Nanti kalau teman sudah lulus, saatnya hunting pekerjaan, dia ngerasain. Oh iya ya, dulu benar ya dikata Ibu Ayu, aku ngeyel ya, ngerasain semuanya. Itu saya ketimpa seperti itu. Ya dulu saya zaman kuliah nakal Pak, beli gitu loh. Gak pernah, begitu saya udah masuk kerja, A, B, C, kok ya benar semua ya dosenku, guruku ngomong kok ya benar semua. Nanti ininya teman otomatis kebuka sendiri. Tapi saya akan jawab bahwa tuntutan dunia kerja tidak hanya di Indonesia semakin depan akan semakin sulit. Perusahaan akan mengerjakan kami yang benar-benar unggul. Kalau yang tengah-tengah ini tidak apa, pasti akan dibuang, beneran. Ya ini saya rasakan sendiri. Kadang-kadang, lu kan masih itu kan pintar Pak dari sekolah bagus, kok gak diterima? Tidak sesuai kriteria kita. Berarti di tengah buat cerita itu aja itu di tengah loh. Nah berarti sih biasa-biasa aja. Nah, jadi teman-teman mau masih belum terjun di dunia kerja, masih bisa diperbaiki, perbaikilah. Attitude, manners itu harus punya, disiplin harus ada. Bisa dibayangkan 50.000 karyawan Sritek kalau orangnya kocok semua, orangnya orangnya pompang-pampang gitu ya, tidak akan misalnya. Yang membuat Sritek adalah kedisiplinan tinggi. Kalau saya lihat itu upacara kami berbaris saja rapi. Ya berbaris saja rapi teman-teman. Ini satu bukti bahwa perusahaan bisa sukses selain SDM yang pintar dan unggul, disiplinan inilah yang membuat Sritek menjadi sukses. Kalau kalian nggak disiplin, diatur sana sini nggak mau ya keluar baik ya, daripada ngaput-ngaputi Sritek, memberatkan Sritek, ini nggak usah. Ya jadi silakan teman-teman mau bekerja di Sritek boleh sekali, sangat boleh sekali. Karena kemarin kita wali kotanya Prabu Mulih itu Sumatera Selatan ya Pak. Nah, Pak siapa saya lupa, sama ibunya kesini. Ya, Pak Ridho Yahya, benar. Sama disnakernya, terus Pak Ridho Yahya beserta ibu, dan nanti tim wali kota lah pokoknya. Itu kesini kami dengan jadi beliau mengirimkan yang batch pertama, beliau mengirimkan 6 batch Pak dari Sumatera Selatan. Beliau Pak, saya sampai bercanda Pak, loh kok jenengan ini kok jauh-jauh dari Sumatera kok mengantar ke Sritek tuh apa di balai kota apa nggak ada kerjaan Pak? Saya beliau gitu. Saya juga pengen tahu Sritek, saya tuh dengar kok Sritek besar belalang, kok ternyata ya megah sekali. Jadi Pak Ridho Yahya tuh ngantar ke kita tuh mantep Pak. Anak-anak itu tadi DP Sritek itu perusahaannya hampir pasti benar. Kemudian yang batch kedua selang 3 bulan Pak beliau ngirim 8 batch lagi SMK. Semuanya kerja di Sritek Pak, sampai detik ini masih semuanya. Jadi tidak menutup kemungkinan. Jadi kalau di Sumatera Selatan ada banyak di sini Pak, silahkan ya, boleh sekali teman-teman. Kemudian tutup ya. Bagaimana Sritek bisa memenuhi seluruh permintaan customer? Gimana sih cara kita menyediakan bahan baku? Ini sekaligus menjawab pertanyaannya Bapak Mahidin ya. Jadi kami di sini punya bahan baku 3 teman-teman. Kita punya kapas cotton, kapas rayon, kapas polyester. Ini semuanya kapas. Ya. Jadi kalau untuk industri tekstil dari kapas sampai kain, kita tuh sistemnya adalah ready stock. Stok ini selalu ada. Kita punya gudang gede sekali. Tapi kalau di industri garment itu kita make by order. Oh Ibu Ayu, Mbak saya ingin bikin batik, ini saya punya PKK di rumah, punya seragam. Nah Bu Ayu order kita baru kita buatkan. Kalau di industri garment seperti itu. Ya dan kalau teman sekarang nggak order ngapain kita bikin batik ya kalau laku, kalau nggak laku kan eman-eman cost produksinya kan kita mahal teman-teman. Jadi kalau garment order dulu baru kita buatkan, tapi kalau tekstil dari kapas, benang sampai jadi itu kain itu sudah ready stock, kita sudah punya stoknya banyak sekali. Nah bahan baku kapas cotton, rayon, polyester ini yang pertama, kapas cotton ini kita masih impor teman-teman. Kapas cotton di Indonesia ada tumbuh, kita punya tumbuh
kapas. Tapi sekali lagi Indonesia ini kan iklimnya apa? Tropis, lembab ya, banyak kandungan air di kapas cotton ya di Indonesia. Sedangkan kami perusahaan tekstil dunia, kami butuh kapas cotton yang memiliki ketahanan keringnya lama. Jadi kita butuh kapas yang kering. Nah kita pakai kapas Indonesia nggak bisa. Dikeringin enggak, dijemur, di apa nggak bisa teman-teman. Karena dari sononya, dari dalam tanahnya sudah basah, kita itu sudah tropis. Jadi kita tidak bisa pakai kapas Indonesia. Kita masih impor dari Brasil, Cina, India, dan beberapa negara sisanya untuk kapas cottonnya. Yang kedua kapas polyester. Kapas polyester ini nantinya akan dibuat untuk bahan kain, rayon. Untuk kapas rayon kita buat dari tanaman eukaliptus. Rayon ini kalau ibu-ibu suka beli daster pakaian tidur, itu bahan bakunya 100% rayon, makanya dingin, adem kalau dipakai. Yang melingin itu rayon, kain rayon. Rayon ini kita buat dari tanaman eukaliptus atau tanaman kayu putih. Kita buat sendiri. Sritex kami punya lahan di daerah Kalimantan 50.000 hektar. Kita tanamin tanaman eukaliptus, panen 1,5 tahun sampai 2 tahun, kita bawa ke sini, kita proses jadi bahan baku serat rayon, kapas rayon. Jadi kita produksi sendiri. Kemudian yang polyester kita ambil di Tangerang, ya di perusahaan Vivico Fiber di Tangerang. Jadi 3 bahan baku ini yang kita ambil juga cuma cottonnya aja, polyester dengan rayon kita sendiri, ya. Itu Pak Mahidin. Kalau untuk luas areanya untuk proses pembuatan kapasnya ya sekitar berapa ya Pak? 8-10 hektar untuk prosesnya, ya. Kemudian untuk limbahnya sih saya bilang limbahnya kita 5 hektaran Pak, kolamnya luas 5 hektar semuanya untuk ipal, semuanya untuk proses penyaringan ya air limbah. Kemudian Kempit mengatasi masalah. Kalau Sritex ada masalah, detik itu juga harus diselesaikan. Jadi budaya kerja di kami adalah hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Pak Iwan selalu bilang bahwa kalau kamu ngomong ada masalah, langsung laporkan ke atasanmu. Kita semua gitu, ada masalah, Bu Rena ini, terus kami langsung turun. Supaya apa? Kalau masalah kecil aja kita sepelekan, besok akan ada masalah besar. Besoknya kita akan terus menunggu jadi males akhirnya. Salah satu contoh adalah pada saat kita pandemi. Pandemi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kolaps, ya, banyak sekali perusahaan yang tutup. Sritex pada saat itu terkena imbasnya, terkena dampak bahwa di industri garment kami sedikit loyo karena biasanya misalnya Pak Kolil ini misalnya dari brand Polo, biasanya order kami jutaan potong setiap trimester awal. Tahu-tahu Pak Kolil kok telepon kami, Mbak ini saya bulan depan saya ordernya saya kurangi setengah ya, order bajunya biasanya 1 juta piece, sekarang dikurangi jadi setengahnya. Kenapa Pak? Iyalah sekarang karena Covid kan orang-orang jarang beli baju, mereka kan lebih seringnya di rumah. Yang mereka butuhkan bukan baju Mbak Rena tapi masker. Ya saya tetap mau silaturahmi sama Sritex, saya tetap order tapi tak kurangi ya. Pak Iwan tanya loh, kenapa ya? Jadi tidak hanya beberapa brand juga mengurangi karena kita tidak ada yang beli baju. Kita kan bekerja di rumah, sekolah aja juga online, ya. Jadi kita waktu itu Pak Iwan langsung putar-putar bahwa wah kalau kayak gini terus dari bisa takutnya kalau industri garment kami goyang. Pak Iwan langsung putar-putar bahwa ya kita bikin masker dan APD. Pada saat itu harga masker berapa? Awal pandemi. Gila, ya saya cek di Tokped, saya cek di Shopee 1,6 juta, ada yang harganya 700.000. Padahal waktu itu Kemenkes perintahnya adalah sehari harus ganti 5 kali masker, 4 sampai 5 kali. Nah Pak Iwan mikir, wah ya kalau buat orang-orang yang kaya nggak masalah beli masker dan ganti juga masalah. Tapi kalau yang menengah ke bawah, kasihan. Daripada 700.000 buat beli masker 1 plus, mendingan buat beli susu anak ini. Nah Pak Iwan melihat bahwa kita harus melihat bahwa segmentasi pasar kami untuk masker adalah di menengah ke bawah. Kita bisa bikin militer dengan anti-anti dengan harga yang segitu mahalnya, bikin masker cuma sepotong gini ya, seutil, gampang banget. Taiwan langsung kita dibentuk tim masker, kita bikin masker, belum kita promosi, itu dari presiden sama dari Kimia Farma, pesan kami semuanya. Jadi waktu itu kita jual dengan harga 1 piece 1.900, bisa 10 kali cuci dan ada anti bakteri dan anti airnya, anti droplet di sini.
Kalau kita pakai gini kan sekali pakai buang. Bahkan waktu dulu kan cuma 2 jam pakai buang, 2 jam pakai buang. Nah kita bikin inovasi baru. Ini benda boros dibuang-buang bisa dicuci sampai 10 kali, nanti chemicalnya itu hilang, tapi aman teman-teman. Kimia Farma kita belum marketing kimia Farma dan juga kenapa? Orang-orang dulu tuh kalau cerita tuh pintar. Cerita tuh ini off the box, jadi pasti kalau ada apa, kita langsung pasti nonton gas dulu. Beneran mereka lupa. Tahu dari sana apa? Kalau cerita ini pasti idenya usaha neneng wae, macam-macam. Saya yakin waktu saya bikin, iya Pak kita bikin, langsung order berapa juta piece. Kemudian dari Kemenkes, dari Pak Presiden Jokowi juga mengungkap semuanya. Jadi waktu itu penghasilan kami masker dengan penghasilan kami di industri garment jauh berlipat-lipat lebih banyak di masker teman-teman. Dan itu salah satu strategi kami gimana kita mengalami pada saat mengalami masalah, detik itu juga harus cepat-cepat otak ini harus putar terus, nggak bisa istirahat. Istirahat pasti tidur aja. Ya kadang-kadang tidur juga nggak bisa tidur teman-teman. Jadi itu tuntutan resiko bekerja di perusahaan internasional seperti itu. Ya tuntutannya keras teman-teman. Kemudian Rio, limbah kami proses secara kimia, fisika, biologikal. Limbah Sritex ini ada 2 Rio. Limbah cair itu hasil dari tekstil, limbah padat hasil dari garment. Limbah cair ini sudah kita proses secara kimia, fisika, biologikal. Kita punya ISO 14001/2008. Yang pasti limbah yang keluar dari Sritex semuanya sudah aman untuk lingkungan. Karena kalau limbah itu kan pasti bau, berbahaya, panas dan semuanya chemical kimia. Nah kami suling, sudah kami filter. Karena air limbah kami ini suka diambil sama tim-tim damkar. Mobil-mobil damkar itu sehari bisa 4-5 mobil damkar. Mereka ambil dan air hasil dari sulingan limbah kami untuk damkar. Berarti kan aman untuk lingkungan. Itu untuk limbah cairnya. Untuk limbah padatnya dalam bentuk kain, potong-potong kain. Kalau teman-teman punya 2 meter kain, dibikin satu kemeja pasti ada sisanya. Nah itu sisanya kain pecah. Apalagi di industri kami kan garmennya banyak. Kita menghasilkan setiap harinya itu berapa puluh karung isinya yang pecah. Itu kita pilihin dulu. Kita pilihin mana yang masih bisa didaur ulang, kita kasih ke tim-tim pengepul, pengrajin. Misalnya ada satu yayasan panti asuhan yang mereka difabel, mereka punya mesin jahit tapi mereka nggak punya kain yang kita kasih. Biasanya ada SMK yang zaman saya misalnya SMK ini ada jurusan tata busana, mereka butuh bantuan kain yang kita kasih kain. Jadi meskipun ini sisa limbah tapi kami ngasihnya ke teman-teman itu yang masih bagus. Jangan kain-kain rembukan elek-elek kita kasih, enggak. Kita tetap yang ngasih kan yang ngajeni, memanusiakan harusnya. Ya, jadi banyak sekali program-program CSR yang kami lakukan juga untuk karyawan dan juga untuk masyarakat sekitar. Itu untuk limbahnya. Ibu Ayu, sistem marketing kami marketing ini kami bedakan jadi 2 tim, marketing internasional dengan marketing Indonesia. Marketing internasional ini kami orang-orang asing Bu. Jadi di sini kami mempekerjakan tenaga kerja asing. Kita sering sebutnya tenaga kerja ekspatriat. Jadi ekspatriat ini macam-macam Bu, ada dari India, Cina, Korea, Filipina, Singapura. Mereka ini memang orang-orang expert di bidang industri tekstil dan produk tekstil. Mereka bekerjanya untuk marketing di luar. Karena kami juga punya kantor pemasaran di Jerman dan di Singapura. Mereka ini tugasnya untuk menarik buyer dari luar. Dan selain itu juga kami aktif mengikuti exhibition Bu. Exhibition kami rutin pakai. Kemudian kita visit door to door juga tetap masih kita lakukan Bu. Jadi kita ketolong Sritex ini punya nama, jadi kita tidak begitu ngos-ngosan. Sritex kami tidak pakai media untuk kita marketing, makanya teman-teman tidak pernah lihat Sritex di TV. Mungkin kalau kita sponsor mungkin iya ya, Metro TV punya apa kita sponsor oke. Tapi kalau iklan yang benar-benar iklan satu layar kita nggak pernah, karena memang kita kuat awal itu karena kita bikin Jerman Bu. Jerman ini adalah negara mitra tersebut di dunia. Begitu kita bisa berhasil memproduksi seragam tersebut di dunia, otomatis negara-negara sekitarnya yang grade-nya di bawah Jerman akan ya gampang banget. Teman-teman kelas 11 ngajarin PR anak kelas 4 SD pasti bisa, karena teman-teman grade-nya sudah di atas. Kami juga, kita sudah bisa bikin yang top of the top, bikin yang di bawah-bawahnya pasti sangat bisa. Jadi kunci pertama kita sukses karena kita ekspor Jerman di tahun 94 sampai perjalanannya ya mulus-mulus aja, ya sampai detik ini. Mungkin itu ya, ada pertanyaan sudah saya jawab.
semua. Semoga ya nanti kalau teman-teman saya ada yang kelupaan bisa ditanyakan lagi pada saat kita jalan. Nanti kalau mau bertanya ke saya akan bantu jawab. Terima kasih sekali untuk teman-teman semuanya dari keluarga besar SMK Negeri 1 Bunga Mayang Sumatera Selatan. Kita masuk ke sesi cenderamata, Pak. Kalau ada yang mau silakan. Satu dua tiga, saya lagi 1 2 3. Oke. Dan silakan maju ke depan. Ibu bapak guru ini boleh geser lagi ke sebelah kiri. Geser lagi, geser. Oke, udah semuanya. Masuk aja Pak, ke kiri Pak. Nah. Siap ya. Oke. Siap, hitungan 3, 1 2 3. Sekali lagi 1 2 3. Oke, yuk. Udah semua? Nggak sekali lagi ya, sekali lagi. Nah, belum. Sekali lagi. Sekali lagi ya, sekali lagi. Saya nggak usah Pak. Nggak usah ikut. Oke, udah semua ya. Yuk naik ke bis, barang bawahnya dibawa, jangan sampai ada yang ketinggalan. Dengan rame-rame ya, terima kasih. Dengar nak, tertib ya. Tertib ya. Di sana juga banyak sekali yang menjualkan souvenir-souvenir, pakaian-pakaian, batik-batikan, dan juga teman-teman semua dipersilakan yang ingin, misalkan ada yang ingin masih berbelanja, monggo. Kalau masyarakat tidak berbelanja, ya kita nyantai-nyantai di area parkiran bis, karena kebetulan di area parkiran bis itu juga dekat dengan namanya kota Solo. Ya.
wajah-wajah memelas sih. Kasihan, capek ya Mas ya. Sekarang rombongan dari SMK Negeri 1 Bunga Maya sedang berada di Pasar Klewer. Mereka belanja habisin uang. Habis ini kita langsung pulang menuju ke Bunga Maya.